Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube. Baik lagi di channel Britep. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Ini puasa hari ke-19. Semoga semuanya masih semangat. Semoga semuanya masih dinati karena Allah. Karena karena memang semua ibadah itu harus diniati karena Allah. Diniati untuk mukhlisillah karena Allah. Kalau enggak ya enggak akan diterima oleh Allah. Mana mau Allah menerima ibadah yang tidak murni untuk niat karena Allah. Ya, sedikit sedikit wise dari gue. Oke, hari ini ceritanya gue pengen bercerita satu sahabat Nabi yang sangat menginspirasi gue, yaitu namanya adalah sahabat Nabi yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dan sahabat Julaibib ini diceritakan di hadis Sahih Muslim. Jadi di hadis Sahih Muslim ceritanya muncul sedikit, ceritakan lengkap di hadisnya Ahmad bin Hambal. Di situ diceritakan lengkap bagaimana kisahnya. Jadi kenapa sahabat Julaibib ini sangat menginspirasi saya, dan gue ingin membagi ceritanya sahabat Julaibib ini kepada kalian. Mumpung lagi bulan puasa, kita dengerin ya cerita-cerita yang sangat islami begitu. Oke, mulai aja. Jadi sahabat Julaibib ini diceritakan di hadis itu, dia tuh sebagai mahmurun nasab. Mahmur nasab itu adalah nasab yang cacat. Jadi kalau di orang Arab itu nasab itu nggak boleh cacat. Kalau orang udah nasabnya dianggap cacat, berarti orang itu dianggap orang yang rendah, dianggap orang yang hina. Kemudian juga sahabat Julaibib itu abadun aswad atau hamba yang hitam. Dia juga berkulit hitam. Kan kita tahu ras orang Arab itu rata-rata orang yang putih, tapi dia adalah salah satu hamba yang berkulit hitam, yang identik dengan budak. Kemudian selain berkulit hitam, dia juga yanamu fil masjid. Dia itu tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia yanamu fil masjid, yaitu tidur di masjid. Jadi sehari-harinya untuk dia beristirahat, untuk dia berteduh, dia itu tinggal di masjid. Untuk makan, dia itu menunggu sedekah dari orang. Kalau nggak dapat sedekah ya dia itu nggak makan. Kemudian minum cuma di tempat umum atau di sumur umum, ya, karena zaman dulu sumur masih minum itu belum bisa didistribusikan secara langsung, jadi minumnya di tempat umum. Kemudian selain itu juga dia cuma punya satu baju yang sobek-sobek, jadi bajunya cuma satu untuk dia berganti itu, dan itu sobek-sobek. Ya wajar kalau zaman dulu orang itu cuma punya baju satu, itu wajar karena memang kain itu atau permadani itu mahal dulu, zaman dulu kan kalau di Arab Saudi itu. Kemudian selain itu juga sahabat Julaibib ini udah sebegitu kurang beruntungnya ya, karena dia udah orang hitam, gak miskin, tidur di masjid, makan nunggu sedekah. Dia juga itu punya fisik yang damim. Jadi kalau orang Arab itu menyebut damim itu nggak sekedar jelek. Jadi kan kalau orang berwajah jelek ya jelek, dikatakan jelek. Tapi kalau orang Arab ini mengatakan wajahnya Julaibib ini damim. Jadi kalau damim itu bukan sekedar jelek, tapi juga kalau orang melihat wajahnya itu malas gitu. Jadi ya intinya sahabat Julaibib ini sangat kekurangan. Dia ya kalau main sama temennya juga, kalau ada ya nggak ditanyain, nggak dihiraukan. Kalau nggak ada ya nggak ditanyain juga di mana dia gitu. Jadi memang sangat sangat kekurangan lah untuk masalah dunianya. Masalah dunia sangat kekurangan si sahabat Julaibib ini. Tetapi di sisi akhiratnya dia ini adalah qari'ul Quran atau ahli membaca Al-Quran. Jadi sangat ahli dalam membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah. Qiyamus sholah juga rajin, dia rajin beribadah, rajin sholat. Fi sofil awal fi sholah wa jaza. Jadi ketika dia ada sholat, itu dia selalu berada di sof yang awal, saking semangatnya dia beribadah. Juga ketika ada perang, dia juga selalu ada di barisan yang paling depan. Jadi kalau perang itu paling depan, paling berani mati gitu. Jadi udah, walaupun dia sisi dunianya sangat jelek, tapi dia sisi akhiratnya sangat bagus, jadi imbang. Cuman memang sisi dunia ini terlalu sangat jelek lah. Nah, suatu hari si Julaibib ini pergi ke Nabi. Kalau Nabi itu kalau melihat orang bujang seperti Julaibib tapi belum menikah, itu biasanya ditanya gitu kan. Nah, waktu itu Nabi nanya ke Julaibib, kamu ini udah umur segini kok belum menikah, kenapa? Nikahlah Julaibib, kata Nabi begitu.
Ya, nama Julaibib itu malu-malu menjawab pertanyaan Nabi karena memang yang manusia yang cuma perhatian sama dia itu cuma baginda Rasulullah. Nah, sebegitu mulianya akhlak Nabi ya, semua nggak membedakan ras, suku, bangsa dan yang lain-lain. Nabi semua merangkul semuanya. Sama Nabi tanya, kamu kok nggak nikah? Ya Nabi, memangnya ada yang mau sama Julaibib? Saya ini nggak punya apa-apa Nabi, saya ini cuma tidur juga di masjid, makan juga nunggu sedekah. Nanti saya kalau nggak bisa nafkahin gimana Nabi? Akhirnya Nabi ya sudahlah gitu kan. Kemudian ya kejadian itu nah Julaibib ketemu Nabi lagi, ditanya lagi sama Nabi, kenapa kamu gak nikah? Kejadian itu berulang sampai 3 kali dan yang terakhir akhirnya Nabi menyuruh si Julaibib ini untuk pergi ke rumah sahabat Ansor. Rumah sahabat Ansor. Dan di rumah sahabat Ansor ini dia terkenal mempunyai seorang putri yang gelarnya itu Ajma'il Nisail Ansor, atau paling cantiknya wanita Ansor. Jadi si orang Ansor ini punya anak dan anak itu paling cantik se-Madinah. Orang Ansor paling cantik se-Madinah. Ansor ini kan orang-orang yang pribumi di Madinah, orang yang menetap di Madinah. Jadi Julaibib ini yang sudah seperti tadi damim segala macam ini disuruh sama Nabi untuk melamar putrinya orang Ansor yang paling cantik. Kalau dibayangkan kan gimana gitu kan? Orang yang seperti itu, damim seperti itu, tapi melamar orang yang cantiknya paling mengalahkan satu Madinah. Kalau dipikirkan secara logika nggak mungkin kan. Nah, akhirnya si Julaibib ini datang ke orang Ansor tadi, ke orang Ansor setelah diutus Nabi. Assalamualaikum ya fulan, sahabat gitu kan. Kata orang Ansor, ya waalaikumsalam. Saya menyampaikan pesan dari Nabi, kata Julaibib. Awalnya orang Ansor ini berpikir, wah salam dari Nabi apa ini? Dia mikir, terus kata Julaibib, saya diutus untuk melamar. Wah, mendengar kata melamar, orang Ansor ini udah kesenangan. Wah, putri saya mau dilamar oleh Nabi gitu kan. Putri saya ini mau dilamar oleh Nabi. Tapi ketika mendengar kata dilamarkan Nabi untuk dinikahi dengan saya Julaibib, langsung itu orang Ansor langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang tadi angan-angannya putrinya akan dinikahi oleh Nabi itu tiba-tiba berubah ketika ternyata Nabi menyuruh putrinya untuk dinikahkan dengan Julaibib. Ya orang Ansor itu, bapaknya si putri itu langsung mengatakan, maaf, kayaknya saya tidak merestui pernikahan kalian. Jadi bapaknya itu udah juga nolak. Begitu juga dengan ibunya si putri ini juga menolak untuk menikahkan anaknya dengan Julaibib. Ya karena itu Julaibib itu damim, tidak punya apa-apa yaitu. Tapi karena anaknya ini orang solehah, dia ini terkenal solehah, dia ini terkenal juga baik dengan masyarakat gitu kan. Dengar, anak ini mendengar, akhirnya anak ini keluar kamar terus bilang ke bapaknya, Pak, yo kalau disuruh Nabi ya nurut toh Pak, ya sami'na wa atokna, mendengarkan dan taat Pak. Gitu. Jadi si putri ini merelakan dirinya untuk dinikah oleh Julaibib. Jadi ya karena keimanan dan kefahaman putrinya ini dia sangat mengagungkan baginda Rasulullah, sangat mengagungkan Allah. Dia juga menerima apa yang menjadi perintah Rasulullah untuk menikahi Julaibib. Akhirnya si Julaibib ini menikah dengan orang yang putri yang paling cantik di Madinah itu tadi, di kaum Ansor tadi. Nah, ketika malam pernikahan itu, ketika sudah menikah, malam pertama dengan istrinya Julaibib ini. Jadi Julaibib ini ingin malam pertama dengan istrinya. Tapi ketika baru mau malam pertama, si Julaibib ini mendengar ada panggilan perang. Karena memang zaman dahulu ya musuh itu ada di mana-mana, tidak terduga di mana. Ketika tidak terduga kapan datangnya, ya ketika ada musuh, ada yang namanya itu memanggil-manggil orang itu, wahai kuda perangnya Allah, bersiap-siaplah kalian untuk perang. Jadi ketika mendengarkan pengumuman untuk perang, Julaibib itu yang tadinya mau malam pertama dengan wanita paling cantik di Ansor itu, di Madinah itu, karena keimanan hatinya, karena kecintaannya pada Rasulullah dan agama Islam dan pada Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya meninggalkan istrinya dan berangkat perang saat di saf yang paling depan. Karena semangat, dia berangkat di saf paling depan membawa pedang, sudah siap berperang. Ya, jadi memang dia itu seperti itu karena memang sudah kebiasaannya untuk berperang di garis yang paling depan. Jadi memang manusia itu budak kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya baik, dia akan terbiasa berbuat baik. Kalau kebiasaannya buruk, maka dia akan terbiasa berbuat buruk.
Jadi memang kalau manusia tuh nggak melakukan kebiasaan atau melakukan kebiasaannya tuh kayak nggak nyaman kan. Orang itu kalau nggak melakukan kebiasaannya sendirinya itu nggak nyaman. Udah biasa seperti ini nggak melakukan ini nggak nyaman. Nah, Julaibib itu juga seperti itu. Udah biasanya berperang, ketika ada panggilan perang, loh kok nggak berangkat itu nggak nyaman. Ya, akhirnya dia berangkat meninggalkan istrinya yang paling cantik se Madinah itu. Dia berangkat perang. Selesai perang itu Nabi ini bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kalian kehilangan kerabat kalian nggak? Coba cari siapa aja yang hilang, siapa aja yang meninggal di perang ini." Sama sahabat dicari, akhirnya disebutin. Yang meninggal ini si ini, yang meninggal ini si itu, si ini, si A, si B, si C, disebutin satu per satu. Setelah disebutin semuanya, Nabi ini merasa aneh. Loh kok nama Julaibib ini nggak disebut, tapi orangnya nggak ada. Kemana Julaibib ini? Orangnya nggak ada, tapi namanya nggak disebut. Akhirnya Nabi bilang, saya ini tapi kok nggak melihat Julaibib, saya ini merasa kehilangan Julaibib. Akhirnya ya itu karena memang Julaibib ini kan kalau ada nggak dihiraukan, nggak ada ya juga nggak dicari gitu kan. Akhirnya kemudian sama sahabat dicari, akhirnya ketemu si Julaibib ini sudah meninggal udah, badannya sudah remuk, sudah banyak bercak darah, sudah banyak sayatan pedang, dan di sekitar Julaibib itu ada 7 orang juga yang meninggal. Nabi itu sedih melihat Julaibib dan Nabi itu kemudian mengatakan, Julaibib ini udah berperang membunuh 7 orang, kemudian dia dibunuh oleh 7 orang tersebut. Akhirnya Nabi mengangkat jenazahnya Julaibib yang masih bersimbah darah itu. Kemudian Anas bin Malik dan sahabat Anas bin Malik ini periwayat hadis, Anas bin Malik dan para sahabatnya itu menggali kubur untuk Julaibib. Kemudian di hadisnya juga Anas bin Malik bercerita bahwa selama dia menggali kubur dan para sahabat itu menggali kubur, Julaibib itu nggak pernah diturunkan sama Rasulullah SAW dari tangannya sedetik pun. Jadi diangkat terus sama Nabi, itu diangkat terus, tidak pernah diturunkan oleh Nabi. Ya, sungguh kata Anas bin Malik, sangat istimewa waktu itu perlakuan Nabi kepada Julaibib, karena tidak ada pernah sahabat Nabi yang diperlakukan sama seperti Julaibib. Nah, kemudian Nabi waktu itu juga bersabda seperti ini. Sambil melihat Julaibib itu, Nabi itu berkata seperti ini, "Inna anta min wa ana min." Jadi sesungguhnya engkau itu adalah bagian dari saya, dan saya itu adalah bagian dari engkau. Jadi Nabi itu juga mengatakan kepada Julaibib bahwa hatinya itu ada di dalam diri Julaibib, dan Julaibib juga ada di dalam dirinya Nabi. Jadi juga Nabi itu merasakan bahwa Julaibib ini orang yang spesial. Dan selesai digali kuburnya, ketika akan dimakamkan, Nabi ini memalingkan wajahnya ke arah kanan. Jadi ketika Julaibib mau dimasukkan ke dalam liang kubur, Nabi ini memalingkan wajahnya ke arah kanan. Sahabat itu pada heran, kenapa Nabi ini memalingkan wajahnya ke arah kanan? Kemudian mereka bertanya, "Ya Nabi, kenapa kamu memalingkan wajahmu ke arah kanan?" Kata para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, sekarang ini ketika saya mengangkat Julaibib ini, istri-istrinya yang di surga ini sudah berebut untuk meramut dia, sudah nggak sabar untuk berebut untuk meramut Julaibib ini. Kemudian setelah itu, makanya saya palingkan wajah saya ke kanan supaya Julaibib ini tidak cemburu, supaya bidadarinya tidak cemburu. Dan setelah itu Julaibib dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang sangat menginspirasi saya dari sini adalah Julaibib, seorang hamba yang sama Allah diberi banyak batasan, diberi kebatasan fisik, diberi kebatasan harta, diberi kebatasan macam-macam, tapi dia sangat dirindukan oleh penghuni surga. Dia sangat dirindukan oleh mungkin malaikat, dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh istri-istrinya di surga, di bidadari-bidadari. Karena memang kita ini orang laki-laki ini nanti itu mempunyai banyak istri di surga. Dan bidadari itu sangat cantik-cantik. Mungkin dia di dunia tidak mendapatkan harta, dia tidak mendapatkan perhatian dari orang, dia tidak mendapatkan segala macam yang orang katakan itu sebagai materi. Tapi dia di sisi Allah, di sisi Tuhannya,
di dunia, di akhiratnya dia itu dirindukan. Bahkan saking dirindukannya itu ketika baru mau masuk ke liang lahat, baru mau masuk ke gerbang akhirat itu, bidadari itu sudah berebut ingin merangkut Julaibib. Masya Allah. Dia diberikan derajat yang tinggi oleh Rasulullah, dia diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Ya kenapa? Karena dia itu ahli membaca Quran, apapun dalam acara sabilah dia selalu paling depan, keadaan berperang, keadaan baca Quran, ibadah selalu diutamakan. Nah, yang membuat saya terinspirasi ini, saya merasa sekarang kalau saya sendiri, ya saya diberikan oleh Allah rezeki yang lumayan, saya diberikan oleh Allah nikmat yang lumayan, fisik yang bagus, wajah saya juga nggak damim ya. Apakah wajah saya damim saya juga nggak tahu. Orang kalau wajah saya udah males ya berarti saya damim. Ya, saya diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Baju saya nggak sobek, saya bisa makan setiap hari, saya bisa minum setiap hari. Tapi apakah saya bisa seperti Julaibib, dinantikan oleh para malaikat, dinantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai derajat yang tinggi di mata Allah? Nah, itu yang masih belum tahu. Saya diberi potensi yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya bisa lebih dari Julaibib. Jadi memang Allah itu sudah berfirman, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat pada rupa kalian dan harta kalian, tapi Allah itu melihat pada hati kalian dan amal. Dan di sini sahabat Julaibib memang secara harta dan fisik dia itu jelek, tetapi secara hati dan amal dia baik, sehingga akhirnya dia baik di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, cukup sekian video untuk kali ini. Nah, itu saya sangat terinspirasi dengan sahabat Nabi yang bernama Julaibib itu. Apakah kalian juga? Kasih di kolom komentar ya. Kalau suka, kita akan cerita lagi. Oke teman-teman, semoga semua postnya lancar dan diberikan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.